Shalom seluruh mahasiswa Teologi, kembali lagi di Daily Devotion kita hari ini bersama saya Irene Indir dari Teologi 2018. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat kami hari ini. Kami mau mendengarkan renungan-Mu, kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang Kau mau singkapkan dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami, berkati hati kami, biarkan hikmat-Mu yang Kau curahkan buat kami sehingga kami dapat memahami setiap firman yang Kau singkapkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Gak terasa ya teman-teman, kita udah nyampe di bagian terakhir dalam buku J. Foster yang membahas mengenai disiplin-disiplin yang harus dilakukan jemaat dengan tema disiplin perayaan. Salah satu hal harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar membaca Alkitab saat teduh, menaikkan doa, pujian, bahan, ataupun bermeditasi kepada Tuhan, tetapi yang gak kalah penting adalah mengenai disiplin perayaan. Kita merayakan gitu. Dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, banyak hal yang bisa kita rayakan. Contohnya, kita merayakan kebaikan Tuhan, kita merayakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita, anugerah yang sudah Dia berikan buat kita. Kita merayakan setiap penyertaan dalam hidup kita sepanjang hari. Itu merupakan sebuah perayaan. Dalam Lukas 2 ayat 10 dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dikatakan jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi ini merupakan suatu identitas bagi kita anak-anak Tuhan, yaitu kita melakukan sebuah perayaan. Kita merayakan gitu. Contohnya ketika satu jiwa diselamatkan, malaikat di sorga bersorak dan bertepuk tangan. Dan itu yang dinamakan perayaan. Kita merayakan. Contohnya dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 di sini dikatakan, sehingga sukacita Yesus ada dalam kita dan sukacita itu menjadi penuh. Sehingga sukacita yang Yesus berikan ada dalam hidup kita dan sukacita itu menjadi penuh. Jadi di dalam perayaan itu ada sukacita. Jadi kita harus bersukacita. Salah satu contoh perayaan Perjanjian Lama adalah perayaan Tahun Yobel. Kenapa ini sangat dirayakan? Karena ini melambangkan sebuah kelepasan, pembebasan. Kalau kita lihat dalam buku J. Foster, kita bisa melihat bagaimana di Tahun Yobel ada kelepasan. Allah membebaskan kita dari keinginan memiliki harta benda dan menata ulang tatanan hidup sosial kita. Ketika orang miskin menerima kabar baik, ketika para tawanan dibebaskan, dan ketika orang buta menerima penglihatannya kembali, dan orang-orang tertindas dibebaskan, ini merupakan sukacita besar. Ini akan bawa kita kepada sebuah perayaan, suasana perayaan. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh sedih-sedih, kita nggak boleh baper-baperan lagi, kita nggak boleh mellow lagi. Kita harus bersukacita, kita harus merayakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita, dan ini akan mengarah kepada sebuah pemeliharaan Tuhan. Jadi, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dalam buku J. Foster mengenai disiplin perayaan ini, teman-teman. Yang pertama, disiplin perayaan adalah identitas kita sebagai orang percaya. Dan yang kedua, bahwa kita sebagai orang percaya gak boleh sedih-sedih lagi, gak boleh galau-galau lagi, gak boleh baperan, mellow. Kita harus terus sukacita, kita terus merayakan kebaikan Tuhan, kita merayakan sudah diselamatkan. Dan yang ketiga, perayaan sukacita itu berdasarkan pada kebaikan dan pemeliharaan Allah. Karena di dalam Allah kita dibebaskan, di dalam Allah kita menerima kemenangan dari segala bentuk kekhawatiran yang kita alami. Jadi, hidup kita setiap hari harusnya menjadi sebuah perayaan. Harusnya menjadi sebuah perayaan dengan Allah. Ketika kita tahu dan menyadari bahwa Allah datang dan hadir buat setiap kita untuk menghadirkan sukacita.
Dia datang buat kita untuk membawa sukacita, membawa kesukaan besar, dan ini akan membebaskan kita dari segala bentuk kekhawatiran, segala bentuk masalah yang kita hadapi. Ayo teman-teman, kita sama-sama belajar untuk melakukan disiplin perayaan, merayakan setiap kebaikan Tuhan yang sudah Dia buat dalam hidup kita. Kita harus semangat, kita harus terus sukacita, kita tinggalkan segala kesedihan kita, sedih kita, galau kita, baper, melo kita tinggalkan, kita mengarah kepada Tuhan, kita fokus diri kita buat Tuhan, kita melakukan perayaan setiap hari buat Tuhan, dan di situ akan kita terima sukacita yang Tuhan berikan buat kita. Ketika kita sudah menerima sukacita yang Tuhan sudah berikan buat kita, dan kita memahami bahwa itu sukacita dari Tuhan, dan kita terapkan dalam hidup kita, dan orang-orang di sekitar kita pun akan melihat kita berbeda. Kita bersukacita, kita merayakan disiplin perayaan, dan sukacita yang tadi kita tebarkan itu menjadi berkat buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain. Mari sama-sama kita melakukan disiplin perayaan ini. Terima kasih, kiranya firman Tuhan, renungan,